Materi ini sudah disampaikan pada hari Jumat yang lalu, tanggal 17 Juli 2026. Barangkali beberapa di antara kita yang sudah pernah mengikuti ya, dan mungkin beberapa dari kita juga ada yang baru tahu tuh informasinya. Ini materinya kami ambil dari tim Satgas PMW Universitas yang disusun oleh Pak Ade Perda Siregar. Jadi, apa sih program mahasiswa wirausaha atau PMW Universitas Jambi ini? Jadi sesuai dengan tema ya dari Universitas Jambi, yaitu menuju a World Class Entrepreneurship University. Jadi salah satu program yang digalakkan di sini adalah adanya program mahasiswa wirausaha untuk menstimulus bagaimana mahasiswa ini mampu untuk menciptakan ide atau mungkin nanti sudah ada yang punya produk nanti bisa mengembangkan usahanya sehingga nanti dalam program ini ada 3 tahap ya. Ada tahap awal, ada tahap ide mungkin ya, ada tahap awal dan juga ada tahap pengembangan. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, apa saja sektor inovasi yang didanai pada kegiatan ini? Ada 6. Yang pertama dari sektor makanan dan minuman, kemudian ada budidaya, industri kreatif, seni dan budaya, kemudian ada jasa pariwisata dan perdagangan, manufaktur, dan teknologi terapan serta bisnis digital. Nanti kami akan share atau membagikan buku panduan lengkap dari PMW ini. Semuanya di sana ada, dan kemudian di sana juga dijelaskan secara detail. Nanti rekan-rekan mahasiswa dan juga Bapak dan Ibu dosen bisa melihat di sana dengan lebih detail tentang 6 sektor inovasi yang didanai ini. Nah, ini yang penting untuk kita lihat konsep usaha apa yang nanti yang akan kita masukkan proposalnya. Apakah eh, proposal yang kita masukkan itu nanti ke tahap inkubasi ide atau nanti di tahap awal usaha atau malah nanti mungkin di tahap bertumbuh karena tiap-tiap karakter dari program ini berbeda-beda ya. Kalau inkubasi ide ini dia berfokus kepada validasi awal dan juga produk yang diajukan itu memang memiliki keterbaruan ya atau novelty dan luarannya nanti adalah berupa prototype dari produk atau perwarupanya dan nanti akan dilaksanakan uji pasar awal. Sedangkan nanti untuk tahap awal usaha itu adalah produk yang sudah ada sebelumnya dan berfokus nanti kepada penguatan usahanya, di mana usaha ini mungkin sudah berjalan lebih kurang sekitar 6 bulan. Dan luarannya nanti adalah berupa penjualan perdana dan juga nanti ada legalitas NIB. NIB ini adalah nomor induk berusaha, begitu. Dan yang terakhir adalah tahap bertumbuh. Tahap bertumbuh ini nanti berfokus kepada produk-produk yang sudah diekspansikan dan juga dikomersialisasi, di mana usia dari produk yang kita punya ini lebih dari 6 bulan. Jadi cukup matang barangkali di sini produknya. Dan luaran dari produk ini nanti setelah dilakukan evaluasi, asesmen, dan juga pelaporan, hasil akhirnya nanti adalah peningkatan skala penjualan dan juga nanti beberapa komponen-komponen perizinan ya seperti HKI, PIRT, BPOM, dan seterusnya. Nah, mungkin ini yang perlu kita sedikit highlight ya. Adanya nanti rekomendasi konversi SKS dari program studi. Nah, kalau rekan-rekan nanti lihat di bagian buku panduan nanti di bagian lampiran ada ya, adanya rekomendasi konversi SKS. Dan ini mungkin perlu kita konfirmasi kepada ketua program studi. Dan legalitasnya nanti adalah ketua program studi nanti akan menandatangani surat pernyataan konversi ini. Sehingga nanti apa yang sudah teman-teman lakukan di program PMW ini bagi yang lulus, maka nanti kegiatannya bisa dikonversi ke SKS. Oke, mungkin ini puncaknya ya. Puncaknya nanti dilaksanakan KM Unja Expo pada bulan November, di mana nanti akan dipilih
eh, beberapa stand terbaik akan ditampilkan, kemudian kelompok usaha terbaik juga akan ditampilkan, dosen pendamping terbaik juga ya bagi Bapak dan Ibu selaku dosen pendamping. Kemudian juga ada Satgas Fakultas terbaik dan juga fakultas terbaik. Nanti akan ditampilkan di IKM Unja Expo di bulan November 2026. Eh, Lanjut berikutnya, sekalian ada dua materi mungkin akan ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga di bagian awal, ada tiga skema pendanaan ya. Ini filenya saya ambil dari punya Bu Puja Triandini yang termasuk dengan dia tadi ya, menjadi Satgas PMW tingkat universitas. Yang pertama terkait dengan alokasi dan pendanaan dulu. Jadi sekarang proposal ini seperti kata Bu Diah sebelumnya dimasukkan oleh Satgas masing-masing fakultas nanti. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin bisa langsung timnya ke tingkat universitas. Kalau sekarang kita masukkan dulu tingkat fakultas. Di mana nanti setiap fakultas ini dibatasi atau ada kuotanya. Kita berfokus ke Fakultas Sains dan Teknologi. Untuk inkubasi ide, seperti rekan-rekan lihat semuanya, di sini dibatasi 13 proposal yang masuk. Untuk tahap awal, ini cukup banyak, sebesar 18 proposal, dan tahap bertumbuh bagi teman-teman atau rekan-rekan yang punya produk yang sudah ada ya, yang lebih dari 6 bulan dan cukup established, ini ada dua proposal yang diterima untuk FST. Jadi keseluruhan proposal yang diajukan oleh FST itu sebanyak 33 proposal. Seperti itu. Namun, tentu ini akan diseleksi kembali ya di tingkat universitas nanti tentunya. Nah, kita menginginkan bahwa di FST ini setiap komponen-komponen dari skema proposal yang diajukan ini bisa terpenuhi semua kuotanya. Artinya 13 untuk inkubasi ide, 18 untuk tahap awal, dan juga dua proposal untuk tahap bertumbuh bisa kita penuhi. Sehingga ada 33 proposal. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, bagaimana kalau misalkan proposal yang masuk melebihi kuota ini, gitu ya? Maka di tingkat fakultas nanti ada Satgas Fakultas dan juga nanti akan didampingi juga oleh Satgas Universitas Budia akan mereview proposal-proposal yang sesuai dengan aturan dan juga sesuai dengan panduan yang ada. Mana yang kita ambil proposal yang terbaik ya dari proposal yang terbaik yang masuk ke fakultas. Jadi untuk itu rekan-rekan mahasiswa silakan optimalkan dan juga maksimalkan kesempatan ini. Karena ya kebetulan mungkin timingnya pas ketika sedang liburan ya. Kemungkinan banyak yang sedang di kampung halaman yang pulang, kemudian banyak yang tidak aware juga mungkin ya dengan grup-grup kampus gitu ya. Nah, ini kesempatan besar menurut kami. Jadi peluang teman-teman ini besar sekali. Jadi silakan dioptimalkan. Nah, seperti tadi dijelaskan, ada tiga skema ya. Ada skema inkubasi ide, di mana total pendanaannya 3.500.000, tahap usaha awal pendanaannya 7 juta, dan tahap usaha bertumbuh itu 15 juta. Dan nanti komposisi-komposisi ini ada masing-masingnya, ya, komponen-komponennya yang bisa kita lihat nanti di buku panduan. Nah, di buku panduan rekan-rekan semua, di sini untuk peningkatan kompetensi SDM, ini maksimal 10% ya. Dan sama, ini juga maksimal 10% semua. Ada kemarin sedikit eh, miss ya atau typo mungkin di buku panduan pada bagian lampiran itu diperlihatkan bahwa totalnya itu 30% untuk peningkatan kapasitas SDM. Jadi mungkin bisa diralat ya pada halaman 20 ini untuk peningkatan kapasitas SDM itu adalah sebesar 10% maksimalnya. Jadi sesuai dengan yang ada di slide ini. Begitu.
Dan untuk pencairan dana ini dilakukan sebanyak dua tahap ya. Tahap pertama nanti akan dicairkan sebesar 70% dan tahap kedua akan dicairkan sebesar 30%. Nah, timeline-nya gimana? Berikut timeline yang ada di tingkat universitas ya. Tingkat universitas itu sosialisasi pertama kali dilakukan 17 Juli, hari Jumat yang lalu. Kemudian penerimaan proposal di universitas itu 17 sampai 26 Juli ya di tingkat universitas. Tapi tentu di tingkat fakultas kita perlu penyesuaian nih rekan-rekan semua. Dan di tingkat fakultas tadi kita dengan tim Satgas sudah melakukan menyepakati ya kalau deadline-nya itu dikumpulkan paling telat di tanggal 25 Juli. Ya, 25 Juli jam 23.59. Jadi jangan berpatokan ke universitas ya. Karena tentu di tingkat fakultas kita juga perlu melakukan seleksi jika kuota yang masuk itu proposalnya cukup banyak. Seperti itu. Jadi ini disesuaikan jumlahnya sesuai dengan timeline fakultas, yaitu tanggal 25 Juli. Dan kemudian berikutnya untuk seleksi administrasi ini di tingkat universitas 27 sampai 30 dan di akhir bulan ini yaitu tinggal 11 hari lagi 31 Juli ini pengumuman. Jadi waktu yang kita punya tidak banyak. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa mengoptimalkan kesempatan ini karena di tengah kesibukan liburan mungkin ya dan juga sedang banyak kegiatan yang lain, potensinya untuk kita diterima ini besar sepertinya. Nah, ini juga ada timeline yang ada ya. Ini bisa dibaca nanti di buku panduan juga cukup jelas. Mungkin kita fokusnya nanti ke bagaimana cara untuk pengumpulan seperti itu. Nah, nanti kami dari tim Satgas sudah membuat Google Form ya. Nanti akan kami share di grup fakultas di tingkat dosen ya. Kemudian akan kami share juga di grup Kaprodi barangkali akan kita share juga ke masing-masing Kaprodi untuk di mana sih tempat untuk pengumpulan dari proposal ini. Jadi sesuai dengan timeline tadi ya, atau lini masa tadi, paling telat di tanggal 25 Juli jam 23.59. Nanti akan dikirimkan link Google Form-nya. Oke, barangkali cukup sampai di sini nih Bu Amel. Untuk berikutnya, kriteria-kriteria penting dan juga hal-hal yang perlu dibahas lagi akan disampaikan oleh Pak Oki Dahlan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hamdi atas materi yang disampaikan ya. Ini ada tambahan dari saya yang terkait link pendaftaran dan pengajuan proposal. Ya, Selain akan ada pengajuan mungkin melalui grup WA, saya juga sudah lampirkan ya di kolom chat. Mungkin rekan-rekan mahasiswa bisa boleh langsung simpan nih linknya ya. Atau misalnya sekarang yang udah ada proposalnya, yang udah prepare dari persiapan yang universitas kemarin ya, kalian sudah boleh ini masukin proposalnya ke link tersebut. Oke, sebelum itu kita mau tanya jawab dulu atau langsung ke materi selanjutnya, Pak Andi? langsung aja kali Bu Amel ya, Boleh. ke Pak Oki ya. Oke, siap. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ya materinya, baru mungkin rekan-rekan mahasiswa yang sudah ada pertanyaan, boleh kita simpan dulu sampai akhir sesi materi. Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Pak Oki dahulu. Baik, terima kasih Bu Amel. Saya melanjutkan materi tentang sosialisasi ini. Sebelumnya terdengar ya suara saya, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu. Terdengar, Kak. Di izin saya share screen. Nah, sama ini materi ini mungkin melanjutkan ya dari materi sebelumnya dan juga ini diambil dari sosialisasi yang dilakukan di tingkat universitas. Nah, ini tentang skema dan
kategori usaha. Nah, tadi udah disinggung bahwa pada PMB kali ini ada 3 skema, yaitu inkubasi ide, kemudian tahap awal, dan tahap bertumbuh. Nah, ini kita masuk ke tahap inkubasi ide. Nah, ini apa aja sih kriteria programnya? Yaitu ini ditujukan pada mahasiswa yang memiliki ide bisnis dengan unsur kebaruan. Ini kata kuncinya ya. Nah, misal kalian punya ide mungkin mau buat minuman teh ya, cuma kalau dari daun teh ya itu kan udah umum, mungkin ya bakal ditolak. Cuma kalau misal ada ide teh dari daun kopi atau daun yang lain berpotensi, nah itu kan ada unsur kebaruannya. Kemudian ini produk baru dan belum tersedia di pasaran, kemudian ada modifikasi dan inovasi, serta melibatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, ini target atau luarnya itu bisa dilihat ya di sini ada produk awal atau prototype, kemudian katalog produk atau jasa juga masih sangat sederhana dan memiliki akun media sosial. Nah, itu untuk skema inkubasi ide. Jadi ini masih sebatas ide, yang paling penting itu ada unsur kebaruannya. Skema yang berikutnya yaitu ini tahap usaha awal. Nah, ini lebih meningkat lah dari skema yang sebelumnya atau inkubasi ide. Nah, usaha ini berjalan kurang dari 6 bulan ya. Mungkin kita bisa masuk ke skema ini. Nah, ini ditujukan pada mahasiswa yang sudah memiliki usaha dan ingin mengembangkannya. Nah, di sini juga mungkin usahanya belum memiliki legalitas usaha dan ada rencana bisnis dan keuangan meskipun sangat sederhana. Nah, target dari skema ini yaitu eh, legalitas usaha minimal 1 nanti, kemudian akun media sosial yang aktif menunjukkan aktivitas usaha, kemudian ada data awal penjualan, serta nanti produk atau jasanya telah tervalidasi dan dipasarkan. Nah, ini untuk skema tahap usaha awal. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa yang sudah memiliki usaha yang mungkin baru mulai berjalan, nah ini bisa mengikuti program di skema yang kedua. Nah, ini kemudian lanjut ke skema yang ketiga, ini tahap bertumbuh. Nah, artinya memang usaha ini udah berjalan lebih dari 6 bulan. Di situ ada omset juga, kemudian pelanggannya udah jelas juga. Nah, di sini lebih untuk mengembangkan lebih lanjut ya. Misalnya nanti di target atau capaian atau luaran dari skema ini produk atau jasa yang siap dikomersialisasikan, artinya udah ready untuk dipasarkan. Kemudian katalognya juga udah lengkap. Nah, kemudian akun media sosial yang aktif dan konsisten. Nah, di sini juga legalitas usahanya udah minimal 2, misalnya NIB. Kalau usaha makanan dan minuman itu mungkin butuh izin edar seperti PYRT atau BPOM. Nah, itu sudah masuk ke skema bertumbuh. Nah, jadi laporan keuangannya juga udah lebih bagus, kemudian serta peningkatan skala usaha. Misal mungkin tadinya produksinya cuma ratusan, mungkin bisa meningkat jadi ribuan. Ini harapannya teman-teman bisa mengikuti di tahap bertumbuh yang memiliki usaha yang mungkin udah lebih dari 6 bulan. Nah, itu skema yang ketiga. Nah, kategori usaha apa aja sih yang bisa untuk mengikuti PMB ini? Yaitu pertama itu makanan dan minuman. Nah, ini usaha ya bisa diikuti atau dikerjakan oleh orang-orang ya, karena ini makanan dan minuman ini siapa sih yang nggak butuh makan dan minuman kan gitu kan. Ini usaha yang cukup potensial gitu. Nah, ini soal produksi yang menekankan inovasi, keamanan pangan, dan pemanfaatan lokal. Contoh, ada makanan ringan, minuman herbal, produk olahan pangan. Kemudian masuk kategori budidaya. Nah, ini usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan produk pendukungnya berbasis inovasi dan keberlanjutan. Contohnya budidaya tanaman, mungkin ada teknologi terbaru, budidaya, kemudian ternak, perikanan, pupuk organik misalnya, dan pakan ternak itu sendiri. Nah, itu untuk kategori usaha budidaya. Yang ketiga ada industri kreatif, seni dan budaya. Nah, ini usaha berbasis kreativitas dengan nilai seni dan kearifan lokal yang menghasilkan produk bernilai ekonomi. Contohnya kerajinan, kain tradisional atau karya seni. Misalnya kawan-kawan mungkin ada kemampuan atau daya cipta yang tinggi. Contohnya waktu itu ada yang buat dari
limbah pinang itu jadi seperti dibuat bunga gitu kan. Itu salah satu contoh mungkin masuk ke kategori usaha yang ketiga ini. Nah, berikutnya ada jasa, pariwisata, dan perdagangan. Nah, ini usaha berbasis pelayanan, perdagangan, dan pengembangan potensi lokal yang inovatif dan berorientasi pasar. Contohnya misal jasa desain, kursus, travel, training outbound. Nah, ini bisa kalian untuk mengikuti program PMB ini. Yang kelima ada manufaktur dan teknologi terapan. Ini merupakan usaha produksi barang atau pengembangan solusi berbasis rekayasa dan teknologi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan industri. Nah, contoh alat tepat guna, kemudian produk herbal, perangkat IoT, ataupun mesin sederhana. Terakhir yang keenam itu ada usaha bisnis digital, yaitu usaha berbasis teknologi dengan produk utama berupa aplikasi atau platform digital yang scalable. Nah, ini ada banyak yang misalnya marketplace, game, atau platform berbasis AI atau IoT. Nah, itu tiga kategori usaha yang bisa mungkin nanti rekan-rekan mahasiswa ikuti. Nah, selanjutnya itu saya akan menyampaikan apa aja sih usaha yang boleh dan tidak boleh terkait ketentuan di PMB ini. Ya, izin dulu. Nah, setelah kita tadi membahas tentang kategorinya ini ketentuan ya untuk usaha apa yang boleh dan tidak boleh. Nah, yang pertama itu ini ketentuan umum usaha yang tidak diperkenankan. Nah, jadi ketentuan umum ini bertujuan untuk memastikan setiap usaha yang rekan-rekan mahasiswa lakukan itu memiliki keaslian, nilai tambah, dan kepatuhan terhadap regulasi serta etika bisnis. Yang pertama itu yang dilarang jual beli produk bukan milik sendiri. Sekarang kan banyak tuh di marketplace misalnya kita jadi reseller atau dropship. Nah, itu tidak diperkenankan untuk mengikuti ini program ini. Nah, karena itu bukan produk kita sendiri ya. Kemudian usaha tanpa inovasi atau nilai tambah. Nah, saya contohkan tadi misalnya mau buat usaha minuman teh, ya cuma teh doang gitu, tidak ada inovasi di situnya. Nah, maka itu juga tidak eh, bisa mengikuti ini. Kemudian produk ilegal atau melanggar regulasi. Nah, ini jelas lah ini bakal berakibat hukum. Nah, maka ini juga tidak diizinkan. Kemudian ada repack ini mengemas ulang gitu kan. Misalnya nanti kalian beli suatu produk dalam jumlah besar contohnya, nah kalian kemas jadi bagian yang lebih kecil, kemudian kalian tempel merek kalian. Nah, itu juga tidak diperkenankan karena di sini tanpa proses produksi. Kemudian yang kelima, nah ini usaha atau aktivitas yang bertentangan dengan norma dan hukum. Nah, misalnya kalian jual jasa, kebanyakan di sini misalnya jasa gitu kan, kalian misalnya buat jasa jual game tapi game bajakan atau aplikasi bajakan, nah itu tidak diperkenankan untuk mengikuti program ini. Nah, selanjutnya ini ada ketentuan khusus pengembangan usaha yang aman, legal, dan berkualitas. Pada usaha tertentu, khususnya di bidang kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan, wajib memperhatikan aspek keamanan, legalitas, dan standar mutu sesuai regulasi. Nah, jadi produk tidak diperkenankan dipasarkan secara luas sebelum memperoleh izin edar yang sah. Nah, ini banyak berkaitan dengan produk makanan dan minuman ya. Jadi eh, makanan yang kita kemas biasanya itu harus dijual, sebelum dijual harus memiliki izin edar. Nah, kecuali makanan yang langsung disajikan di depan konsumen itu sebenarnya tidak perlu izin edar seperti PRT. Makanya banyak kadang rekan-rekan mahasiswa atau orang baru mulai berusaha itu yaitu jualan misalnya kayak seperti es teh atau minuman yang langsung disajikan di muka konsumen. Kalau harus dikemas biasanya itu kita butuh izin edar supaya menjamin produk yang kita jual itu aman dan tidak berbahaya. Nah, kemudian pengembangan usaha harus mencakup pertama itu ada jangka pendek. Nah, ini pengembangan produk, uji pasar, kemudian strategi pemasaran. Nah, kemudian ada jangka panjang. Di sini ada izin edar seperti makanan tadi harus ada izin PIRT atau BPOM.
kemudian sertifikasi halal. Nah, ini kalau kalian juga bergelut di makanan, ini tahun ini kalau nggak salah sudah wajib semua sertifikasi halal. Kemudian SNI untuk jangka panjang dan sertifikasi dan standar terkait. Nah, kemudian untuk proses produksi, ini harus memenuhi standar yang berlaku serta mempertimbangkan kesiapan fasilitas atau kerjasama dengan pihak ketiga atau makhluk. Nah, ini ketentuan khusus yang nanti kalian bisa lakukan ketika mengikuti program ini. Nah, ini ketentuan tim pengusul, siapa aja sih yang bisa untuk mengusulkan atau rekan-rekan mahasiswa ikut dalam program ini. Yang pertama itu mahasiswa aktif program diploma di 3D4 atau sarjana di Universitas Jambi. Kemudian, nah, khusus mengenai ketua tim, nah ini maksimal semester 4 untuk sarjana dan D4 dan maksimal semester 2 untuk D3. Berarti kalau sekarang ini angkatan 2024 maksimalnya untuk yang program sarjana. Kemudian setiap mahasiswa hanya diperbolehkan tergabung dalam satu kelompok usaha sebagai ketua maupun anggota. Jadi kalian tidak bisa mengikuti dua kelompok usaha. Misal di satu kelompok kalian jadi ketua, satu lagi jadi anggota, itu tidak diperkenankan. Kemudian setiap mahasiswa hanya boleh terdaftar dalam satu kelompok usaha dan tidak sedang mengajukan pendanaan lainnya pada pendanaan Universitas Jambi, Proidi misalnya atau Pelmawa, misalnya PK Ormawa, P2MB, dan PKM. Nah, jadi kalau kalian sudah mendapatkan pendanaan ini atau lagi berlangsung, itu tidak juga diperkenankan. Nah, kemudian kelima, tim pengusul terdiri dari 3 sampai 5 mahasiswa dengan susunan satu ketua dan 2 sampai 4 anggota. Nah, anggota tim dapat berasal dari program studi yang sama atau berbeda dan dianjurkan berasal dari lebih dari satu angkatan. Nah, sebaiknya rekan-rekan bisa dari prodi yang lain ya, karena ini juga mungkin kompetensi rekan-rekannya lain misalnya dari ekonomi atau hukum bisa eh, lebih mendukung program atau usaha yang akan kita ajukan di program PMG ini. Kemudian nama pengusul harus sesuai dengan data yang terdaftar pada Siakat Universitas Jambi. Nah, ini memang sering itu tuh terjadi ini yang namanya Muhammad. Nah, nanti di Siakat namanya lengkap Muhammad Fajri misalnya nanti pas mengikuti ini namanya dijadiin M Fajri. Nah, itu juga hal-hal mungkin sepele tapi sangat berpengaruh ya terhadap seleksi administrasi. Nah, kemudian setiap tim hanya dapat mengajukan satu proposal usaha. Selanjutnya, yaitu setiap tim wajib memiliki satu kategori usaha dan satu tahapan usaha. Misalnya di inkubasi ide, tahap awal atau tahap pertumbuhan. Nanti kalian pilih usaha apa. Nah, kalian pilih juga kalian masuk ke ide, inkubasi ide atau skema tahap awal atau skema bertumbuh. Nah, kemudian bidang usaha yang diusulkan tidak harus sesuai dengan program studi, namun harus relevan dengan kompetensi tim. Misalnya program studi sistem informasi nih ketua. Nah, kemudian mereka mencoba usaha tadi ada budidaya pertanian. Nah, usahakanlah ada di situ mahasiswa dari Fakultas Pertanian, jangan semuanya dari SI atau dari elektro, itu kan ke semua anggota atau ketuanya tidak relevan. Nah, itu makanya kita perlu untuk berbeda program studi ya agar mendukung atau relevan dengan kompetensi. Nah, kemudian setiap usaha yang diusulkan dapat mengikuti program maksimal 2 kali pada tahun yang berbeda. Nah, kemudian selanjutnya itu proposal yang diusulkan belum pernah didanai dari pihak lain, baik pada tahun sebelumnya maupun pada tahun perjalanan. Jadi kalau udah dapat pendanaan proposal jangan diajukan lagi. Nah, ini untuk dosen pendamping ya nanti kan butuh dosen pendamping. Nah, ini setiap kelompok usaha wajib dibimbing oleh satu dosen pendamping. Nah, kemudian dosen pendamping maksimal dapat membimbing 2 kelompok usaha yang didanai. Nah, jadi kalau yang tertarik untuk mengikuti program ini, cepat-cepatlah nih nemui dosen pendampingnya nanti rebutan gitu kan. Soalnya dosen pendampingnya ada maksimal 2 kelompok cuman boleh untuk membimbing. Nah, kemudian dosen pendamping merupakan tenaga pendidik di Universitas Jambi dan terdaftar secara resmi, memiliki NDN atau NDK atau NPTK. Kemudian dosen memiliki kompetensi dalam pembimbingan kewirausahaan, penulisan proposal usaha, serta pendampingan pengembangan usaha mahasiswa. Yang kelima ini ada dosen pendamping wajib melakukan pelaporan pendampingan sesuai dengan format lampiran 17 dan lampiran 18. Nah, ini juga perlu kawan-kawan
ketika setelah mendapat dosen pendamping juga perlu diingatkan kembali bahwa dosennya pun juga melakukan pelaporan ya, jangan sampai tidak melakukan pelaporan. Nah, ini jadwal pelaporan untuk dosen pendamping yang tahap 1 yaitu 15 sampai 20 Agustus, tahap kedua 10 sampai 15 September, tahap ketiganya ada 10 sampai 15 Oktober, tahap keempat 1 sampai 5 November. Nah, ini jadi juga tugas dosen pendamping. Nah, jadi rekan-rekan kalau sudah punya ide, nah segerakanlah untuk menghubungi dosen pendampingnya. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti kita lebih banyak tanya jawab aja atau masih ada yang ragu, silakan nanti ditanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak kepada Pak Oki yang sudah menyampaikan materi ya, materi kedua. Harapannya rekan-rekan mahasiswa makin dapat nih informasi-informasi penting ya, makin di-highlight informasi-informasi penting agar tidak melakukan kesalahan saat proses upload proposal seperti itu. Oke. Mungkin rekan-rekan mahasiswa ada pertanyaan yang sudah punya ide bisnis, yang sedang melakukan persiapan proposal. Oke. Saya minta waktu 3 menit ya Pak Hamdi. Ya, silakan memang. Silakan dari rekan-rekan mahasiswa ada yang mau ditanyakan atau mungkin dari Bapak dan Ibu dosen pembimbing juga silakan. Sambil ini kita cover dulu Bu Amel. Sambil menunggu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh ya, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa di buku panduan, ini ada buku panduan ya bagi yang sudah membaca. Kalau ada yang belum dapat buku panduan nanti kami akan bantu share juga di kolom chat nanti setelah ini. Di sana ada beberapa lampiran yang perlu kita isi ya. Jadi di bagian lampiran ini ada sistematika penulisan ya untuk proposal inkubasi ide di sini ada semua. Dan nanti di bagian lampiran juga ada ya, termasuk salah satunya di sini adalah surat pernyataan ya, surat dari ketua dan anggota pengusul, kemudian biodata dosen pendamping, RAB-nya, dan juga surat pernyataan menyanggupi kegiatan ini. Nah, salah satunya di sana mungkin yang rekan-rekan akan sedikit terkendala adalah di halaman pengesahan. Jadi salah satunya di halaman pengesahan ini kan tertanda di sini ya, wajib tanda tangan basah gitu ya. Ini wajib tanda tangan basah dan seterusnya. Nah, kemarin dari Satgas Universitas juga sudah menyampaikan kita upayakan untuk ini dilakukan, tetapi karena mungkin terpisah dengan jarak yang cukup jauh, mungkin ada yang pulang kampung ya, maka ini mungkin bisa dicari solusinya dengan tanda tangan digital mungkin nanti ya. Boleh nanti rekan-rekan gunakan tanda tangan digital. Mungkin di tanda tangan langsung juga bisa, atau boleh di-scan, atau dikirim ke teman juga boleh. Silakan bagaimana yang bisa dilakukan dengan baik gitu ya. Nah, terkait dengan tanda tangan dengan wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni, nah bagian ini rekan-rekan semua mungkin ada salah satu timnya yang masih berada di Jambi atau sekitarnya yang bisa datang ke kampus. Nah, silakan nanti minta tanda tangan wakil dekan 3, tanda tangan basah nanti ya ke fakultas. Nah, jika terkendala ternyata teman-teman tidak ada yang di Jambi dan seterusnya, maka kami dari Satgas juga akan berusaha untuk memfasilitasi di Google Form nanti dinyatakan juga di sana ya. Kalau misalkan tanda tangannya belum dapat, ya silahkan dikosongkan dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian bisa, ya silahkan ditandatangani langsung oleh Pak PD3. Tapi kalau tidak, nanti kami akan mengusahakan agar nanti kalau tanda tangan Pak WD3 ini bisa kita akomodasi nanti. Seperti itu.
Oke, kita kembalikan ke Bu Moderator. Oke, baik. Eh, begitu ya, rekan-rekan, kalau misalnya memang ada kendala terkait tanda tangan ya, apalagi ini waktunya sangat mepet, boleh diutarakan saja, mungkin dari tim dosen-dosen Satgas bisa membantu. Oke, di sini juga ada satu pertanyaan nih, Pak Hamdi dan Pak Oki, dari mahasiswa Andika Dwi Saputra. Izin bertanya, Pak, jika sudah mendaftar sebagai volunteer dan bukan tim utama di program PKK Ormawa, apakah masih bisa mencoba daftar program ini? Oke, kita coba jawab mungkin. Volunteer ini artinya bukan masuk ke dalam tim inti ya, Bu Amel ya. Dan kalau Ya, Pak. di sana tuh kan yang tidak bisa ikutan yang sudah masuk PPK Ormawa dan sudah didanai juga ya. Jadi kalau statusnya sebatas volunteer, sepertinya ini masih diperbolehkan ya Bu Amel ya, dan Pak Oki. Dari Andika Dwi Saputra. Begitu jawabannya, Andika. Jadi silakan dimasukkan. Oke. Andika ini dari prodi apa nih? Dari F1 E1 tuh, dari mana tuh? Oh iya, ini. Oke. Mungkin itu ya, Andika. Mungkin highlightnya itu adalah kalau yang tidak boleh ikut itu yang sudah menerima pendanaan begitu ya. Nih, saya sebenarnya kurang tahu juga nih apakah volunteer juga menerima pendanaan. Mungkin kalau misalnya memang tidak, pasti diperbolehkan begitu ya, Pak Hamdi ya. Iya. Harusnya sih kalau volunteer sifatnya ini kan membantu ya untuk Amel ya. Untuk yang dapat Mm-mm. pendanaan dan secara administratif adalah mereka-mereka yang terdaftar di eh, proposal pengajuan PPK Ormawa kan ya. Betul, Ini betul. yang volunteer harusnya bisa. Betul. Begitu ya, Andika. Mungkin nih ada beberapa pertanyaan yang saya pernah dapat ini Pak Hamdi. Oh iya, Berarti kalau untuk mahasiswa yang belum apa ya, yang masih punya ide berarti ya, masih punya ide awal, em, apakah bisa mendaftar pada program ini? Kalau dilihat dari apa namanya itu ya, skema-skema yang sudah disampaikan itu ada Pak Hamdi ya, iya, skema khusus untuk ide awal gitu ya, yang iya, benar. inovatif, yang punya novelty begitu ya Pak Hamdi ya? Ya, benar Bu Amel. Jadi kalau masih punya konsep atau ide awal gitu ya, itu sangat diperbolehkan sekali untuk masuk ke skema yang pertama ya. Dengan catatan tadi itu ya idenya masih original gitu ya, tidak ambil dari ide orang lain atau sudah dikerjakan. Jadi ada keterbaharuannya di sana. Dan kemudian output kita nanti adalah merealisasikan idenya berupa prototype atau produk perwarupa ya yang kita buat nanti. Nah, tapi dari skema pendanaan ini mungkin nominalnya juga tidak begitu besar ya. Begitu nominal kalau tidak salah tadi 3.500.000. Kalau rekan-rekan ingin menargetkan nominal lebih besar, maka ambillah skema yang kedua. Mungkin atau skema yang ketiga ya, yang 15 juta tadi itu. Skema apa, Betul. usaha awal dan Benar juga yang sekali. berkembang ya. Nah, gitu Bu Anel. Betul. Ini juga sebenarnya udah sangat terdepan ya ide-ide mahasiswa. Saya yakin nih Banyak ya. mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Sains dan Teknologi punya ide yang luar biasa gitu ya. Apalagi nih kalau nggak salah tadi ada 13 ya slot Ya, untuk pendaftaran proposal di ideal. EPST seperti itu. Betul. Nah, ini kalau saya hitung-hitung kan dari 53 partisipan yang hadir hari ini, anggaplah 60-nya itu mau punya niat ya. 60%-nya ada 38 orang. 38 dibagi mungkin ada anggota-anggota juga nih dalam sini. Ya mungkin 10 proposal nih bisa masuk ya. Nah, dari 10 itu tingkat universitas dan dapat pendanaan. Walaupun hanya dari skema pengusulan ide tadi ya yang di awal. Seperti itu. Jadi rekan-rekan mahasiswa harapannya kalian em, sudah punya niat ya hadir di sini punya niat untuk mendaftarkan proposalnya. Tuh.
Oke. Kita coba spill sedikit kali Google Form Ya, Bu Amel ya. iya. Google juga ada. Suara saya kedengaran? Kayaknya tadi ada sinyal Oh iya, hilang. kita spill sedikit ini ada Google Form ya yang sudah dibuat oleh Satgas. Jadi nanti Bapak dan Ibu tim pembimbing, tim dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa nanti bisa buka di link yang sudah di-share di kolom chat ya. Di sana isinya ada di sini yang harus di-highlight adalah waktu pengumpulannya itu mulai 17 ini hari pertama sosialisasi universitas kemarin ya hari Jumat sampai nanti tanggal 25 Juli jam 23.59. Nah, kenapa sampai 25 Juli? Seperti yang disampaikan, karena kita perlu di tingkat fakultas untuk mereview kembali jika proposal yang masuk ini lumayan banyak ya. Tapi walaupun Ya, tidak betul. banyak, walaupun mungkin sesuai dengan kuota, kami tetap melihat kembali nanti kesesuaian administrasi dan juga kelengkapannya. Karena tentu nanti kita akan bawa nama fakultas juga ya. Kemudian di sini ada isian-isian yang tentu teman-teman bisa lihat ya. Di bagian pertama, dokumen proposal diunggah wajib sudah ditandatangani oleh koordinator program studi masing-masing. Jika memiliki keterbatasan, nanti silakan koordinasi dengan Kaprodi-nya ya. Karena Kaprodi juga akan membantu. Apakah mungkin nanti bisa tanda tangan digital juga ya Bu Amel ya? Atau mungkin elektronik. Tadi Pak Hamdi, sorry maaf. Ini tadi kayaknya ada mahasiswa yang raise hand. Oh iya, silakan, silakan. Itu Eh, betul. Silakan, Yogi ya, Yogi Dwi Prasetyo. silakan. Mungkin boleh yang Sultan dulu tadi ya, kalau nggak salah ya. Sultan dulu baru Yogi. Boleh silakan Sultan. Baik, Assalamualaikum, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Ibu, saya ingin bertanya, yang di bagian untuk mengisi proposal itu, yang di bagian bab 3 di situ kan eh, ada untuk minta bagian desain gimana produknya. Terus apakah di bab 3 itu kita bisa melampirkan foto atau eh, s- hanya dalam bentuk tulisan saja, Ibu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk mohon maaf sebelumnya saya masih belum mengetahui apakah ada format untuk meng- mengisi yang untuk administrasi, Bu, yang eh, seperti surat kesanggupan, atau itu sudah ada formatnya, atau eh, tidak ada, Ibu. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya mungkin bisa dibantu Pak. Mohon maaf sebelumnya saya di sini mengambil inkubasi ide. Berarti nanti kalau ada seperti desainnya berarti boleh dilampirkan saja ke dalam bab tiganya ya Bapak. Terus yang untuk yang anggota tadi saya juga highlight, berarti untuk eh, pengisian ini bukan hanya ketua saja Bapak. Berarti satu ketua terus anggota-anggotanya menuliskan masing-masing gitu. Jadi satu kata gitu di setiap lampiran ya, Bapak. Izin, Mungkin ini untuk biodata dulu ya. iya. Kalau biodata dari ketua dan anggota, ini satu lampiran saja. Jadi, ketua, nama misalkan nih, Mas sebagai ketua, dituliskan di sini dengan lengkap ya. Kemudian anggotanya siapa? Berarti ada 4 maksimal. 2, 3, 4, 5, itu dituliskan semuanya di sini. Oke? Nah, untuk kegiatan kemahasiswaan yang pernah diikuti juga satu lampiran semua. Jadi, misalkan Mas kegiatannya apa? Tuliskan. Kemudian yang kedua, boleh mungkin dibuat seperti ini. Saya izin coret di sini ya. Jadi yang pertama nih, kegiatan kemahasiswaan yang pernah diikuti. Satu, siapa dulu? Ketuanya, Sultan. Kegiatannya apa? Baru diisi. Ya. Yang kedua, siapa namanya? Misalkan Hussein. Bikin lagi tabelnya. Yang ketiga, nanti bikin lagi. Siapa lagi namanya? Pak Oki misalkan ya. Hamdi dan seterusnya. Nah, nanti buat tabel seperti itu ke bawah. Untuk yang nomor dua. Nomor tiga juga sama. Penghargaan yang pernah diterima. Satu, Sultan. Apa jenis penghargaannya yang didetailkan. Gitu. Jadi satu lembar saja. Dan di bagian terakhir nanti ini ditandatangani oleh ketua tim. Gitu.
Jadi ketua tim bertanggung jawab untuk menandatangani. Nah, bagian yang ditulis sendiri-sendiri nanti adalah bagian yang dengan kaprodi. Kalau lolos nanti mungkin ya, tapi mungkin sorry, untuk kaprodi ini konversi kalau nggak salah ya. Sorry sebentar, karena ini menggunakan ini. Surat pernyataan konversi SKS. Mungkin ini dari awal kita minta juga ya Bu Amel kalau nggak salah ya. Kalau prodinya bersedia nanti untuk ini ya, untuk dikonversi menjadi SKS kita. Nah, ini dibuat per orang karena nanti masing-masing ya. Saya berkata di bawah ini kurator prodinya memberikan rekomendasi kepada nama mahasiswa Sultan. Kemudian yang kedua nanti anggotanya, ketiga, seperti nanti ada 5 lembar nih. Begitu untuk bagian ini. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Berarti yang untuk kayak surat kesanggupan mengikuti itu hanya ketua saja Pak. Yang untuk personalnya hanya dikonversi SKS ya. Iya, Oke Bapak, terima kasih banyak atas informasinya Pak. sama-sama Mas. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya Sultan. Selanjutnya mungkin yang raise hand dulu ya, baru saya bacakan dari kolom chat. Ini ada Yogi Dwi Prasetyo, dipersilahkan. Terima kasih Ibu. Izin bertanya Bapak dan Ibu mengenai halaman pengesahan itu kan tadi di link ada tertulis dikosongkan dulu untuk tanda tangan wadek. Nah, jikalau sudah terlanjur ada tanda tangannya itu gimana, Bapak? Terima kasih. Oke, langsung dijawab aja ya Bu Amel ya. Oke, Nah, silakan Pak. terima kasih Yogi tadi sudah bertanya. Di halaman Google Form itu kan jelaskan salah satunya adalah bagian lembar pengesahan tanda tangan wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni mohon dikosongkan terlebih dahulu. Kalau misalkan rekan-rekan bisa akses dan bisa minta tanda tangan Pak WD3, ini sangat baik sekali. Nah, nomor 2 ini kami buat dari Satgas FST sebenarnya adalah untuk mengakomodasi ketika rekan-rekan semua itu tidak berada di Jambi dan tidak bisa datang ke kampus untuk meminta legalitas ke fakultas seperti itu. Jadi kadang-kadang kan ketika kita melihat pengumuman, terus surat-suratnya banyak nih, wah gimana ya minta tanda tangan. Nah, pasti sudah ada muncul kekhawatiran dulu tuh. Makanya kami mencoba untuk mengakomodir keterbatasan ini dari Satgas. Kalaupun nanti tidak ada tanda tangan WD3, kami akan mencoba untuk mengakomodir ini. Gitu. Tapi Pak, kalau sudah dapat tanda tangan Pak WD3 gimana? Itu lebih baik. Begitu, Mas Yogi. Baik Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Yogi atas pertanyaannya. Ini saya lanjut ya dari kolom chat nih dari Intan. Izin bertanya Pak, Ibu, jika usaha kami merupakan usaha yang sudah pernah didanai PMW tahun lalu, apakah pada PMW tahun ini boleh melanjutkan usaha tersebut dengan beberapa pengembangan dan mengajukannya pada skema tahap awal atau diwajibkan menggunakan ide usaha baru? Seperti itu. Nih Pak Oki nih yang jawab nih. Gimana nih Pak Oki? Baik Pak, izin untuk menjawab pertanyaan dari saudari Intan. Nah, Dan, untuk kan tadi sudah disampaikan bahwa yang sudah mendapatkan pendanaan itu tidak bisa untuk mengikuti PMB yang berikut ini. Nah, jadi eh, harus ada ide yang atau yang baru gitu kan, karena timnya bakal sama gitu kan nanti kalian dianggap sudah mendapatkan pendanaan seperti itu. Nah, mungkin saya juga ini tadi sedikit menambahkan untuk pertanyaan si Sultan Husin tadi, Pak. Ibu masalah gambar. Nah, ini pengalaman dari P2MW itu banyak proposal yang digagalkan gara-gara gambarnya bukan gambar original. Jadi kawan-kawan nanti yang mengikuti ini hati-hati untuk
menampilkan gambar, misalnya kalian buat minuman teh gitu kan. Nah, foto produknya itu harus foto asli. Jangan dipakai AI atau ngambil dari Google produk orang lain. Nah, itu bakal langsung digagalin walaupun ide kita bagus. Mungkin itu aja tambahannya. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih Pak Oki. Semoga menjawab untuk Intan ya. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Artika. Izin bertanya Bapak Ibu, jika usaha kami ini, oh sama ya, oh tapi tidak lolos, tapi masih dalam bentuk ide. Lalu kami ingin mendaftar PMW dengan produk yang masih bentuk prototipe, apakah kami bisa mendaftar tahap awal atau harus masuk ke pendaftaran inkubasi ide? Jadi tahun lalu tapi tidak lolos gitu. Dan juga ini ya, Baik, kalau uh-uh. ya, Lanjutkan baik Pak Bu, Oki. izin jawab. Mungkin kalau tidak lolos ya bisa untuk mengikuti yang karena kan belum mendapatkan pendanaan. Gitu. Mudah-mudahan di tahun ini bisa berhasil. Betul. Lalu juga ada pertanyaan lanjutannya nih Pak Oki. Dan apa sudah punya prototipe ya dalam bentuk prototipe? Apakah kami mendaftar untuk yang skema tahap awal atau yang inkubasi ide? Oh, Nah, masuk tahap kalau awal atau tahap selanjutnya seperti itu? ya, kalau misalnya usaha ini, tadi kan syarat untuk skema skema awal itu, kalau memang udah berjalan kurang dari 6 bulan, ya lebih baik kalian ikut ini skema tahap awal gitu, jangan di inkubasi ide lagi, karena usahanya udah berjalan dan dananya kan juga beda ya. Dan juga saya ingin juga motivasi kawan-kawan mahasiswa, mungkin kalau dari pendanaan memang nggak begitu besar. Tapi kalian lebih penting kalau menurut saya itu bisa dikonversi ke SKS mata kuliah itu yang lebih penting. Bayangin 10 SKS itu besar loh, bisa 3 sampai 4 mata kuliah gitu. Nah, dengan mengikuti ini kalau lolos kan lumayan kalian bisa mengkonversi sampai 10 SKS. Demikian Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Em, Mungkin cukup ya sesi tanya jawabnya, Bapak, Ibu. Kalau misalnya memang ada mahasiswa yang punya pertanyaan lebih lanjut, nanti akan dibagikan poster di sana ada narahubung yang bisa dihubungi. Silakan tanya melalui WA seperti itu. Oke, em, baiklah kita masih penutup Bapak Ibu dan rekan-rekan yang saya hormati. Tidak terasa telah sampai pada penghujung acara pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, saya juga mengingatkan bahwa sudah dilampirkan ya di kolom chat untuk link pendaftaran dan buku panduan. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat baca lebih detail dan segera ya untuk mendaftar proposal ke link tersebut. Seperti itu.